من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Alhamdulillah. Ada tambahan sedikit istilah salaf. Ya, salaf dalam pengertian umum itu orang yang hidup 300 tahun, gitu ya. Di kurun itulah 300 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 300 tahun itu banyak orang, ya, banyak ulama. Banyak ulama di dalam waktu 300 tahun itu ya banyak khilaf, nggak sepakat. Para ulama yang hidup 300 tahun itu ya kayak sekarang gitu ya, saling ada pendapat yang berbeda-beda gitu ya. Makanya kalau ada orang bilang saya pengikut salaf begitu, ya salaf yang mana? Ada banyak, ada ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan ya, sebanyak ulama yang ada di zaman itu. Jadi itu nggak bisa diklaim ya. Yang mengklaim saya pengikut salaf, salaf yang mana? Karena salaf banyak ada waktu ini. Tapi biarkan itu bagian Ustadz Amin nanti ya, yang bagian begitu. Ada pengertian lain salaf menurut gitu ya. Salaf menurut habaib kita, para ulama kita itu kalau mengatakan salaf itu adalah pendahulu ya, tidak harus 300 tahun. Habib Abdullah kita bilang salaf ya, Habib Umar salaf, semua pendahulu-pendahulu Alawiyah disebut salaf. Baik, kemudian kita teruskan apa tadi, Allahumma inna nas'aluka al-ismah, nas'aluka al-ismata fil harakat was sakanat ya, harakat, sakanat, kemudian wal kalimat. Sekarang kalimat penting ya, minta kepada Allah penjagaan agar kalimat kita dijaga oleh Allah, gitu ya. Minta perlindungan, jangan sampai kita ngomong ngaco, jangan sampai bicara tanpa ilmu, jangan sampai kita ini berbicara dengan nafsu, jangan sampai omongan-omongan kita ini mengiyakan hal-hal yang zalim, jangan sampai apa yang kita sampaikan kalimat-kalimat ini melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan di sini al-kalimat disebut dalam Al-Qur'an ilaihi yas'adul kalimut thayyib ya, ilaihi kepada Allah, yas'adu naik. Apa al-kalimut thayyib? Jadi yang diterima itu omongan-omongan yang bagus ya, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada halal dan haram, itu yang naik ke Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun majlis zikir itu disebutkan adalah zikir dengan zikir yang kita sebut-sebut nama Allah, nama Nabi Muhammad SAW, tapi ada ulama yang mengatakan apa majlis zikir? Majlis zikir adalah majlis halal dan haram, gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti bicara halal dan haram, ya. Jangan pernah berhenti, karena itu misi Nabi Muhammad SAW. Banyak orang sekarang biar kelihatan keren, begitu ya, sudah kita bicara yang lain, bicara filsafat, bicara hal-hal, jangan singgung-singgung lagi ya, jangan singgung itu halal haram. Justru halal haram wajib kita singgung ya, wajib kita sampaikan kepada umat ya. Maka disebutkan di sini yas'adul kalimut thayyib, di kitab yang pernah kita baca juga al-Fuyudat Rabbaniyah ya, ada kitab Fuyudat Rabbaniyah berapa tahun yang lalu begitu. Kenapa al-kalimut thayyib ini diangkat oleh Allah SWT ya? Artinya kalimat-kalimat yang baik itu diangkat. Kalau diangkat berarti tidak ada. Maksudnya kalau kita sudah ngomong yang baik, jangan diingat-ingat lagi ya, supaya ikhlas.
Ada orang masih ingat-ingat lagi. Oh itu dulu saya pernah. Gitu. Biasa itu kalau penceramah baru ya. Penceramah baru itu suka ngomong ulang-ulang lagi. Saya tadi ceramah, saya bilang begini, ceramah lagi dia. Udah, ya. Habib Abdullah Haddad pernah bahkan minta qasidah ya, dibacaan qasidah tafidu uyuni bidumu'is sawakib. Waktu baca itu sampai menangis, kemudian ditanya, "Liman hadza?" Ini qasidah punya siapa ini? Padahal beliau yang mengarang. Gitu ya. Itu puncak keikhlasan orang, sampai dia enggak tahu. Liman hadza? Nangis tafidu uyuni bidumu'is sawakib ya. Begitu para ulama, para salaf kita ya menjaga, minta kepada Allah keselamatan, ismah dari kalimat-kalimatnya tadi ya. Juga masuk dalam kalimat ini disebutkan artinya natlubul hifdha min kalimatina takalluman wa sukutan. Jadi kita minta apa? Selamat waktu kita ngomong dan diam. Diam juga harus supaya diamnya dapat pahala. Menghindari omongan yang tidak baik, kita diam, diamnya dapat pahala. Di waktu dibutuhkan kita berbicara yang hak, ngomong, jangan diam, jangan dibolak-balik, begitu. Kalau nggak ada bimbingan dari Allah, salah semua. Ya, nanti ada orang ngomong bener, kita komen, kita caci-caci. Kan banyak sekarang gitu ya, para ulama dicaci-caci. Ya, giliran setan yang ngomong kurang ajar, ya, giliran orang-orang mencaci Islam, diam semua, nggak ngomong. Berarti dia akan mendapatkan ismah itu ya. Maka di sini dikatakan takalluman wa sukutan amma yardahu minal kalimat al-batilah wal ghalatat wal muharrafat wa sukut an kalimatil haq. Juga itu diam ketika kita diperlukan. Ketika perlu, ada orang memerlukan ini omongan. Ini hukumnya apa sih? Ini bagaimana? Ngomong. Bicara. Jangan diam. Berarti dia kalau diam nggak dapat ismah, dia tidak mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena diam, tadi disebutkan, karena diamnya seseorang terhadap kemungkaran itu fa inna sahibahu syaitanun akhras. Orang yang diam, diperlukan suaranya, diperlukan dukungannya kepada orang-orang yang lagi benar, diam. Maka dia seperti syaitan akhras, setan bisu lagi ya, setan bisu, jeleknya 2 kali ya. Jadi seolah-olah dia diam itu selamat, enggak, setan. Di waktu dia diam melihat kemungkaran, tidak bersuara, takut resiko, begitu ya, takut kurang rezekinya, takut hilang kekuasaannya, jabatannya dan lain-lain, dia diam, maka disebut syaitanun akhras. Masya Allah ya. Berarti di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara, tetap berbicara. Itu bicara apa? Yang hak. Ya. Kalau diam diperlukan, diamnya juga untuk kebaikan. Bicaranya juga untuk kebaikan. Itu yang dimaksud. Kemudian wal kalimat wal iradat wal khatarat. Kalimat itu tadi disebutkan kalimat-kalimat wal iradat, keinginan, masyiah ya. Itu masyiah artinya keinginan. Kita punya keinginan yang mana, Pak? Orang punya keinginan banyak, tapi kalau keinginannya tidak dijaga oleh Allah, keinginannya buruk terus, dan dia belum tentu dia dapat. Jadi kan jahat berarti. Miskin ya. Dia mau bermaksiat, nggak punya, tapi keinginannya ada, modal nggak punya. Dia tapi kepingin jadi orang yang melakukan maksiat. Iradahnya gitu ya, keinginannya tidak terbimbing, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kepingin hal-hal yang baik. Bagaimana caranya supaya dapat bimbingan tadi? Banyak berdoa dengan doa-doa para wali. Nah, itu ya, para sahabat, doa Nabi Muhammad SAW, sehingga keinginan kita juga coba bayangkan itu ya. Ana sering sampaikan di ma'had, di kelas, di mana-mana. Coba bayangkan, alangkah baiknya kita ini dibimbing oleh Allah, begitu. Allah Subhanahu wa taala misal malam ini bilang,
Misal ada permintaan, siapapun yang punya hajat akan dikabulkan. Coba sebutkan apa hajat kalian. 7. Misal mau minta apa kita? Kalau 7 itu dikabulkan semua. Pokoknya semua yang hadir 7. Misal, ayo kita hitung. Apa? Saya, nanti terusin ya. Husnul khotimah, mati husnul khotimah, udah yang paling penting. Apalagi? Hah? Istiqomah. Mobil baru juga dong. Mobil dunia. Ayo apa lagi? Apalagi yang cepat? 7 ini. Macet ya. Berarti kita disuruh minta 7 aja bingung kita nih. Seolah-olah hajat kita nggak banyak. Ya? Hah? Ngomong takut. Apa? Istri lagi? Satu lagi. Ya, dia minta istri lagi. Ya, yang punya istri galak supaya istrinya bisa taat, begitu. Yang istrinya apalagi sudah istri kita lewatin, yang lain lagi juga supaya nggak ada sengketa. Artinya kalau kita diminta oleh Allah 7, bingung kita. Padahal ada banyak pintu kebaikan yang nggak terlintas di kita. Ya, nggak terlintas apa ya? Itu minta apa lagi ya? Kok habis sudah? Ya, habis sudah. Kalau dunia tadi ya, punya duit sebanyak-banyaknya, sudah begitu. Diberi kesehatan, diberi ini, diberi itu, sudah selesai ya. Kita, Allah menghendaki, Allah menghendaki kita akan mendapatkan semua yang kita minta. Allah sayang kepada kita. Ditawarin 7 macet kita. Malam Ramadan padahal, ya. Oh, nggak ada permintaan lagi, tapi Allah menghendaki kita untuk mendapatkan banyak kebaikan. Akhirnya Allah gerakkan hati kita, Allah kumpulkan kita untuk mendoa-doanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, para orang-orang yang al-muqarrabin. Kita baca doa. Walamma nadhama al-fikru min dararil awsafi Muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda. Itu salah satu dari doa. Oh, aduh, banyak ratusan ribuan doa untuk kenikmatan nanti di akhirat yang kita nggak terlintas. Tapi Allah menghendaki kita baik. Maka Allah giring orang ini tadi sambil ngantuk-ngantuk nyasar ke majelis maulid. Begitu ya. Nyasar ke majelis. Duduk. Apa yang diminta oleh Habib Ali sebegitu banyaknya? Kita cuma amin, amin, dapat kita. Makanya dikatakan oleh para ulama, mana yang lebih dulu, gitu ya? Pemberian Allah atau permintaan kita? Pemberian Allah, kita minta dulu kan, ya Allah minta begini, Allah kasih. Atau Allah sudah siapkan, begitu. Ternyata para ulama mengatakan enggak, ya Allah sudah mempersiapkan, kemudian Allah gerakkan hati orang untuk meminta. Itu berarti tolong nanti pura-pura paham ya. Jadi kita begini ya, kita biar senang ya. Berarti semua yang kita minta, gitu ya, semua yang kita minta, yang digerakkan hati kita untuk minta, memang untuk kita. Yang untuk kita, mati husnul khotimah memang untuk kita. Karena kita digerakkan oleh Allah membaca itu doa maulid berkali-kali. Baca rotib haddad, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam 7 kali, masya Allah. Berarti Allah menghendaki kita akan mendapatkan husnul khotimah. Kita minta doa dan Habib Ali berdoa sebegitu banyak, kemudian Allah gerakkan juga hati kita. Waj'alna mimman nasara hadzal habiba wa wazara. Ya Allah, jadikan kami pembela ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membelanya bagaimana? Waj'al man nasara habiba wa wazara wa walahu wa dhahara. Enggak mau sembunyi-sembunyi kalau buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya enggak mau kalau bela Nabi diam-diam, enggak. Yang mau tunjukkan, saya mau tunjukkan bahwa kita akan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna. Kenapa itu? Berarti doa makbul. Berarti doa maulid itu dikabulkan oleh Allah, maka Allah timbulkan rasa girah terhadap kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulam turid naila ma arju wa atlubuhu min faidi fadlika lamma alhamtani talaba. Itu
kabar gembira untuk kita. Ya Allah, seandainya Engkau tidak menginginkan mendapat apapun yang aku pinta dari derasnya curahan rahmat-Mu, niscaya Engkau tidak akan mengilhami padaku untuk meminta. Berarti waktu kita meminta, memang itu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang di sini baca Hizbul Bahar yang kita doa, kemudian doa tarawih yang begitu banyak, itu insya Allah Allah kabulkan semuanya. Amin. Ya, harus husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya al-iradat. Kemudian juga khatarat. Khatarat itu lintasan di dalam hati. Ya, khatarat itu lintasan di dalam hati. Apa itu khatarat? Bahaya khatarat. Ada orang mengatakan atau menyebutkan dalam hati itu disebutkan khatarat juga disebutkan al-khawatir, ya, lintasan kalau kita ya. Kalau biasa diterjemahkan adalah lintasan hati. Saya kepengen begini. Jangan sampai orang itu terlintas di benaknya hal-hal yang buruk, begitu. Orang yang terlintas di benaknya hal-hal yang buruk, itu nanti gampang setan untuk mengingatkan lagi. Kan kamu dulu pengen begini, begitu ya. Kata setan, itu dulu pernah ingat-ingat begitu. Sekarang udah ada, sekarang punya duit, sekarang ada waktu, sekarang ada kesempatan untuk melakukan itu, gitu ya. Maka di sini disebutkan kalau khatarat yang baik-baik, itu wajib, enggak ini, dorong itu. Ya, disebutkan di sini minas sunnah qila minas sunnah an yasta'idza billah mimma yahturu bi balihi minal hawajis min hawajisin nafsi. Ya, apa hawajis nafsi itu? Disunnahkan kita itu untuk ta'awud. Kalau kita ada di lintasan benak kita hal-hal yang buruk, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah jangan sampai begitu. Ya, jadi terlintas pun cepat-cepat kita baca itu. Namanya hawajis. Ya, maka disebutkan sebagian ulama mengatakan hawajis itu lintasan pertama. Walladzi wada'a fil qalbi awwalan. Jadi lintasan pertama itu namanya hawajis. Fa in labita yakunu wajisan. Kalau sudah mulai sering menetap terus nggak bisa hilang dari hati itu disebut wajis. Jadi hajis, jadi wajis. Ya. Fa in qawiya yakunu khatiran. Kalau kuat terus-menerus nggak hilang-hilang bisikan-bisikan setan, maka disebut namanya khatir. Ya, itu bahasa Arab aja. Wa in istaqarra yakunu fiqran. Kalau lama disebut namanya fikir. Kita berpikir itu, mulai berpikir hal-hal yang tidak baik misalnya. Kemudian disebutkan bahwa khawatir ini bahayanya. Disebutkan ini luar biasa. Ini ada keterangan di sini bahwa khawatir yang tidak baik, bisikan-bisikan setan, ngajak orang maksiat, ngajak orang untuk ya melakukan hal-hal yang buruk. Itu qala dikatakan di sini al-basirah kal basar. Basirah kal basar. Jadi pandangan mata hati itu sama dengan mata ini, sama. Ya, kal basar. Adna syai' fihi yu'attilun nadhar. Ya. Al-basirah wa tukaddiru al-fikra wal iradah. Jadi kalau rusak gitu ya. Kalau rusak, maka apa yang menjadi rusak? Mengotori pikiran, gitu ya. Mengotori pikiran juga merusak iradah. Jadi iradah itu juga orang kalau lihat gitu ya, kita lihat apa timbul nggak keinginan? Iya, gitu ya. Kalau kita lihat sesuatu timbul keinginan. Orang yang puasa sepi nggak ada orang, kemudian yang imannya belum terjaga begitu. Kalau dia lihat warteg atau lihat warung yang buka, itu dia lihat. Dia nggak lihat apa-apa, nggak mau puasa sampai maghrib. Tapi begitu lihat, makanya itu salah itu ya, suka kirim-kirim. Kalau di jam 12, jam 1 orang lagi kehausan dikirimin
gambaran makan, ya gambar makan, gambar apa lagi? Es buah yang enak-enak dikirim. Itu nggak boleh semestinya, ya nggak boleh. Giliran kita udah nggak puasa, nggak dikirim, ya. Itu berarti apa? Setan kan itu, ngajarin orang supaya lihat dulu, setelah lihat baru dia dibenarnya akan. Begitu juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua gara-gara lihat, ya lihat dulu baru terlintas, ya. Fal khatrah sifatul bashar, maka disebutkan lintasan hati itu adalah sifat manusia. Tusyawwishu nadharal basirah, yang merusak apa? Nadhar basirah, cara pandang hati kita mulai rusak. Begitu. Kalau sering terlintas di hatinya hal-hal yang buruk, gitu, ya, yang hal-hal yang buruk. Nah, ini yang disebutkan. Wa tudhibu bihi bil khairi ra'san wal amal bihi yudhibu sahibahu an sahmin, ya, minal Islam. Kalau lintasan yang buruk itu bisa menggugurkan kebaikan, begitu ya. Kemudian kalau diamalkan, dia akan langsung, gitu ya. Islam berproses, ya, akan berproses menjadi orang-orang yang tidak baik. Jadi lintasan-lintasan. Maka kita minta kepada Allah. Jadi Al-Imam Abil Hasan Asyadzili berdoa kepada Allah, jangan sampai ada lintasan-lintasan yang tidak baik. Ya. Fa idza istamarra ala syarr tafallata minal Islam. Ya Allah, sahman. Kalau dia terus menerus berbuat keburukan, lintasan-lintasan yang tidak baik dijaga, keraguan-keraguan dia pelihara, maka dia akan terlepas dari Islam sedikit-sedikit. Copot imannya dikit-dikit, rontok. Nauzubillah min dzalik, ya. Fa'idan tahu ilal waqi'ah fil ulama wassalihin. Ini yang perlu digarisbawahi, dimengerti. Jadi orang itu mulai nakal, makan haram, mulai dia mencaci, mulai macam-macam, mulai dia kurang ajar, mulai dia menfitnah, sampai di mana? Puncaknya kalau dia sudah mulai mencaci para ulama, memfitnah ulama, ya, orang-orang soleh, wali-wali, seperti sekarang, begitu kan? Wali Allah, ulama yang tidak bersalah difitnah, kita ikut menikmati, bagian orang Islam sebagian ikut senang, ya. Nah, ini di sini disebutkan ilal waqi'ah fil ulama wassalihin. Kemudian orang-orang soleh mulai dia celah, mulai dia fitnah, mulai dia kriminalisasi para ulama solihin. Kemudian kok pas banget ya ini, pas banget dengan apa yang terjadi saat ini, begitu ya. Kalau sudah mulai mencaci para ulama, apa yang terjadi? Wa muwalatud dzalimin. Kemudian dia menjadikan walinya adalah orang-orang yang zalim. Ya, orang yang zalim, orang-orang yang sudah jelas salah, dia cintai. Ya, dia jadikan pemimpin. Dia ikuti apa kata-katanya walaupun melanggar syariat. Hubban lil jah. Alasannya karena cinta kepada kedudukan wal manzilah indahum. Karena dia ingin jabatan, akhirnya ngomong apapun, apapun, ya. Walaupun orang tadi, si zalim tadi banyak mencaci para ulama, mencaci, berbuat jahat kepada orang-orang yang soleh, kemudian karena orang-orang tadi menginginkan kedudukan dari orang-orang yang zalim tadi, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia mengiyakan saja. Harapannya mendapatkan kedudukan. Subhanallah. Ya, itu yang terjadi. Maka kalau itu yang terjadi, faqad tafallata minhul Islam kulluh, maka rontoklah Islam semuanya, enggak tersisa lagi dalam dirinya Islam. Ya, maka dikatakan di sini, jangan sekali lagi, fala taghurrannaka minhu ma tawashhama min bihi dhahiran fa innahu la ruha lahu. Kalau ada ulama, kalau ada orang-orang soleh, agamawan, orang-orang yang kita anggap dia orang-orang yang baik, punya ilmu banyak, titelnya bagus, ilmu agamanya mumpuni, tapi dia mulai benci kepada para ulama,
dia berebut kursi, dia berebut hal-hal yang seperti itu, maka dikatakan, ini muallif mengatakan, jangan kalian tertipu. Jangan kalian tertipu. Ini bukan dicetak hari ini buku ya. Ya, bukan tahun 2001 ini. Ya. Ini buku sudah lama umurnya. Makanya kita baca kitab salaf itu hanya mengulang sejarah saja. Ya. Banyaknya orang-orang nakal, banyaknya orang-orang yang tidak taat dan patuh pada agama, baik itu dari kalangan ulama, dari kalangan itu sudah ada semua sudah disebutkan. Ya. Maka di sini disebutkan fa innal Islam, perhatikan, tulis fa innal Islam, karena Islam itu apa? Hubbullah wa rasuluh wa hubbul akhirah wa hubbus salihin min ibadih, itu Islam. Ya, kalau ditanya Islam itu apa? Kesimpulannya dari doa-doa yang ada tadi, al-Islam hubbullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada akhirat, hubbus salihin min ibadih, orang soleh. Orang soleh itu orang yang taat. Ya. Orang yang soleh itu orang yang taat pada agama. Siapapun yang taat pada agama, kita wajib mencintainya. Kenal tidak kenal, ya, dia soleh, dia lurus, istiqomah dalam agama, maka wajib bagi kita mencintai. Karena itu Islam. Ya, Islam itu cinta Allah, cinta Rasul, kemudian cinta akhirat, juga mencintai orang-orang soleh. 4. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Juga minat dunun bersyukur wal auham. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi, kita baca doanya. Ya. Al-Fatihah. ila ru'yal Imam bin Hasan Syadili barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa anna ya'fa habaibna wa nasarahu nasran aziza ila Habib Zain bin Ibrahim bin Smith wa Habib Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.